Kalau teman-teman tiba-tiba ada niatan untuk tobat, segera dijalankan. Itu bagian dari cahaya yang masih diberikan oleh Allah. Orang itu kalau sudah lenyap rasa bersalahnya, selesai dia jadi manusia. Manusia di antara sisi kemanusiaannya adalah tidak masalah orang itu bisa salah, tapi jangan sampai dia kehilangan rasa bersalah. Kalau sense of guilty-nya hilang, kamu bisa jadi psikopat. Ketika mungkin kamu melakukan dosa, sadarkanlah jiwamu bahwa kenikmatan dari dosa itu palsu. Mungkin memang enak, mungkin memang nikmat, tapi kalau ilmumu nambah, nanti akan ketahuan efek merusaknya. Tidak hanya untuk dirimu, mungkin untuk banyak lingkunganmu, mungkin untuk anak cucumu, dan seterusnya. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Nah, ini menarik. Saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kitab beliau, Hunyah. Al-Hunyah fit li tolibil haqqi azza wa jalla. Indikator kalau kita tobat diterima atau tidak. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jailani punya teori menarik. Kita kan tidak tahu tobat kita diterima atau tidak, tapi kelihatan dari implikasinya dalam diri kita. Saya yakin teman-teman yang rajin wirid, zikir, itu tiap hari tobat lewat istighfar kita. Tapi coba dicek, kalau pakai teorinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, indikator istighfarmu, tobatmu diterima apa? Yang pertama, lisan kita terkendali dari yang tidak manfaat, ghibah, mencela, dusta. Zamannya beliau mungkin belum ada medsos, jadi tak tambahi lisan dan jempol kita terkendali. Jadi kita sangat hati-hati kalau ingin bicara atau kalau ingin posting sesuatu yang bersinggungan dengan orang lain. Kita ngomong yang manfaat-manfaat atau yang hibah-hibah atau yang mencela atau yang dusta. Kalau masih bertaburan ketidakmanfaatan, hibah, mencela, dusta, tobat kita sebenarnya belum tuntas. Lah itu kan sudah dosa lagi itu namanya. Berarti tobat kita belum sukses. Ya seperti tadi, kita itu sering memberikan pembenaran-pembenaran terhadap dosa kita. Ghibah kita beri nama lain, ini kan demi kebenaran, Pak. Karena ghibah itu memang sesuatu yang benar, tapi sesuatu yang benar yang tidak disukai oleh orang yang bersangkutan. Nah, terus kita sebarkan kemana-mana. Ini namanya ghibah. Ini penghalang kita dari Allah. Jadi kalau masih banyak ininya, yang tidak manfaat, yang hibah, yang mencela orang, merendahkan orang, menjatuhkan nama baik orang, mencaci maki orang, mendustai orang, tobat kita masih belum tuntas, masih belum diterima. Lupa, tapi yang sana maki-maki dulu, Pak. Iya, yang sana tobatnya tidak diterima, kalau kamu balas maki-maki, kamu juga berarti. Kita sering tidak sadar ini. Yang kedua, tobat yang sukses itu melenyapkan rasa dengki dan permusuhan terhadap apapun, terhadap siapapun. Orang yang bertobat itu batinnya bersih. Cirinya batin yang bersih itu di situ tidak ada akhlak yang madhmumah, tercela. Kebencian, kedengkian, dan permusuhan itu bagian dari akhlak yang madhmumah. Jadi, kalau masih ada benci atau dengki pada siapapun, saya dendam sekali sama mantan saya, Pak. Sudah habis banyak, malah ditinggal. Capek-capek tak bikinin skripsi ya. Saya belum lulus, dia lulus duluan. Malah aku ditinggal. Terus mau inget-inget, itu bagian dari kebencian. Mungkin kamu pengen balas dendam, kedengkian, permusuhanmu.
Jadi benci itu kan tipis sebenarnya dengan cinta. Sibuknya sama, kayak orang mencintai. Cuma kalau dengki, benci, kamu sibuk menjatuhkan, sibuk mencari kejelekannya. Kalau cinta, kamu sibuk mencari yang membahagiakan dia. Repotnya sama. Benci kadang-kadang lebih repot. Makanya kata Imam Ghazali, di antara jalan muhasabah, kalau kita kesulitan muhasabah yang baik seperti apa, wong kita tidak punya kemampuan berpikir sendiri, ambillah pelajaran dari musuh saja. Orang yang benci kita, orang yang dengki kita. Karena biasanya orang yang benci kita itu sibuk mencari kesalahan kita. Alhamdulillah loh, kita dicarikan salah kita di mana. Kita mencari sendiri tidak bisa. Jadi bahagialah kalian yang hatersnya banyak. Jadi kalau kamu punya banyak haters kan itu tiap hari kan kamu diserang terus. Kamu salah ini, kamu salah itu. Alhamdulillah tidak capek-capek muhasabah, sekarang tahu salah-salahku di mana, kelemahanku di mana. Oke, jadi manfaatkan itu ya. Kamu kadang-kadang stres sendiri gara-gara haters. Yo lumayan kamu dapat. Tidak usah bayari orang untuk bantu kamu. Dia sudah mencarikanmu salahmu di mana, kurangmu di mana. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, cirinya orang yang tobatnya diterima, itu hatinya kuat dan siap meninggalkan kawan yang memberi pengaruh buruk. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasanya anak-anak hari ini, bisa menjauh dari toxic people. Jadi kalau ada teman kok toxic, ditinggal saja. Nah, ketika kita tidak bisa meninggalkan teman-teman yang toksik, yang memberi pengaruh buruk ini, ya berarti memang tobat kita tidak akan tuntas. Ya kita kena pengaruh buruk terus, ya kita rusak terus. Jadi hindarilah orang-orang tipe ini. Meskipun terlanjur, Pak teman dekat ya Pak teman. Ya teman ya tetap teman, kan tidak harus tiap hari nyampur. Tidak harus dekat tiap hari. Jadi belajarlah LDR-an. Meskipun hanya dengan teman. Apalagi teman yang toksik. Jadi yang merusak saja, yang menyulitkanmu saja. Karena ya kalau temanmu sangat berpengaruh padamu, sementara pengaruhnya negatif, ya sulit kamu menuntaskan aktivitas tobatmu. Yang keempat, indikator tobatmu diterima itu rasanya kamu belum siap mati terus. Maksudnya apa? Kamu merasa kurang terus. Wah, ini masih belum imbang, amalku masih belum banyak, dosaku masih lebih besar. Jadi mati rasanya kok belum siap terus. Bukan belum siap mati karena saya belum kawin ya Pak. Saya belum, bukan itu. Belum siap matinya karena merasa amalku belum cukup. Kebaikanku masih kalah banyak dengan keburukanku, dengan dosaku. Nah ini berarti kalau kita masih merasa begitu, indikator bahwa tobat kita sudah mulai beres. Sudah mulai sungguh-sungguh. Belum siap mati, menyesal terus, ingin mohon ampun terus. Nah, jadi ini 4 indikator diterimanya taubat. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Hunya. Nah ini coba dicek ya, nanti introspeksi dalam diri kita. Apa dalam diri kita masih ada output yang sifatnya tidak manfaat, merusak, menyakiti orang, dusta pada orang. Kemudian masih ada tidak dalam diri kita rasa dengki, rasa permusuhan, rasa dendam pada siapapun. Kemudian circle kita masih circle yang positif enggak? Atau jangan-jangan isinya orang toksik semua? Atau jangan-jangan kita lah si toksik itu? Lebih parah lagi. Jadi kalau besok kok tiba-tiba temanmu menghindar semua, jangan-jangan yang toksik itu aku. Tobatmu harus lebih serius berarti. Nah yang keempat,
Ayo coba dikalkulasi, kamu siap enggak kalau saat ini juga kamu dipanggil oleh Allah? Apa dosamu sudah bersih? Apa amalmu sudah imbang untuk mengimbangi dosa dan maksiatmu? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dari Imam Ghazali sebenarnya. Saya terjemahkan pakai bahasa yang lebih populer. Jangan menunda-nunda tobat. Bahaya. Bahaya yang pertama apa? Hatimu nanti keras. Kerasnya hati itu maksudnya ya dosa tapi tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya itu maksudnya ya santai saja kamu. Hatimu keras. Menyakiti orang tapi kamu malah gembira. Rasain dia. Dia mesti sakit itu hatinya kalau saya ngomong ini tadi. Itu kalau kamu seperti itu hatimu keras sudah. Mas mbok ya tobat. Nanti dulu Pak, nunggu dia hancur dulu baru saya tobat. Ya kalau hatimu terlanjur keras, menjinakkannya susah, melembutkannya kembali susah. Jadi kamu ingin dia hancur, tapi kalau kamu menunda-nunda keburukanmu, tobatmu, yang hancur mungkin dirimu sendiri. Jadi jangan salah. Tapi biasanya orang yang sudah terlanjur benci dan dengki itu kadang-kadang sampai pada level saya hancur, tidak apa-apa asal dia lebih hancur. Ini hati yang sudah keras, pada akhirnya dia hatinya mati sudah. Kalau hati sudah mati, sudah tidak bisa lembut lagi. Tidak bisa kembali lagi. Maka hati-hati. Kalau teman-teman tiba-tiba ada niatan untuk tobat, segera dijalankan. Itu bagian dari cahaya yang masih diberikan oleh Allah. Masih disampaikan ke kita cahaya itu. Meskipun kita sering menyangkal, kita sering menunda-nunda, mengeksekusinya nanti saja. Jadi jangan ditunda, biar hati kita tidak keras. Yang kedua, jangan sampai kita nyaman dalam dosa dan keburukan. Seneng loh Pak kalau saya lihat teman sengsara gara-gara saya itu. Oh itu nyaman itu dalam dosa dan keburukan. Saya bohongi orang, wah dia kena itu, wah saya ngeprank orang. Sopo di sini yang suka ngeprank. Temanku sengsara gara-gara prank itu dan aku gembira. Itu hati-hati kalau diulang-ulang terus mengeraskan hati. Membuat kamu nyaman, tambah sengsara temenmu, tambah seneng kamu. Berarti pranknya sukses. Nah itu kan logika hari ini kan begitu. Itu hati-hati bukan masalah, Pak ini cuma bergurau kok Pak dia. Dia juga tahu akhirnya ini bergurau. Bukan itu. Hati-hati dengan jiwamu. Hatimu. Jangan sampai kamu sampai pada titik menyusahkan orang lain dan kamu merasa nyaman dan gembira dengan itu. Kamu anggap dia yang sengsara, yang kamu prank, jangan-jangan nanti finalnya justru kamu sendiri yang defisit banyak. Dengan kerasnya hatimu, nyamannya jiwamu dalam keburukan. Jadi kalian harus ngerti nanti ya sampai di titik mana batas jiwamu bisa menolerir itu. Karena kalau tidak, kamu sendiri yang rusak. Sampai nanti yang ketiga itu istilahnya apa? Lenyap dalam dirimu sense of guilty, rasa bersalah. Orang itu kalau sudah lenyap rasa bersalahnya, selesai dia jadi manusia. Manusia di antara sisi kemanusiaannya adalah tidak masalah orang itu bisa salah, tapi jangan sampai dia kehilangan rasa bersalah. Kalau sense of guilty-nya hilang, kamu bisa jadi psikopat. Dosa tapi senang. Dosa tapi bangga. Nah, ini berarti kamu kehilangan sense of guilty. Kadang-kadang kan ada orang yang menyakiti orang, tapi begitu dia tahu, wah ternyata aku ini hebat ya, masih bisa menyakiti orang loh aku ini.
Itu namanya sense of guilty-nya hilang. Jangan sampai kamu sampai pada titik ini ya. Oke, yo kamu mungkin mahasiswa apalah yang kamu sering salah, tapi ndak apa-apa, orang itu bisa memang khotok wan nisyan. Kalau ingat segera tobat, tapi jangan dinormalkan. Kalau kamu normalkan nanti rasa bersalahmu hilang. Mungkin karena kepepet kamu nyontek misalnya pas ujian, ndak apa-apa sih kalau ndak ketahuan ya. Kalau ketahuan ya urusannya kamu dihukum. Tapi tetap kamu pegangi dalam dirimu bahwa sebenarnya aku tidak boleh seperti ini. Ini namanya sense of guilty. Pastikan dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, kemanusiaanmu nanti juga akan mati. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kamu menunda-nunda tobat, dirimu akan tambah lemah. Tambah mudah tergoda. Jadi tambah rentan. Ini kalau bahasa kesehatan mungkin daya imunitasmu semakin rendah menghadapi godaan. Karena malah kamu anggap normal tadi. Jadi ya kayak pandemi ini loh, virus corona itu ya ada jalan keluar cepat sebenarnya. Kamu anggap saja hidup bareng virus itu normal. Selesai sudah pandeminya. Nah, dosa juga begitu. Kalau kamu nganggap, dosa tidak apa-apalah Pak. Ya sudah selesai. Kamu jadi orang yang hatinya mati tadi. Kehilangan sense of guilty, yang nyaman dalam dosa dan keburukan. Daya tahan spiritualmu lemah. Ini bahaya untuk sisi dimensi kemanusiaan kita. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada teori menarik beberapa. Saya ambil dari kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Saya akan agak cepat ya, karena materinya ternyata masih banyak. Ini hal-hal yang tidak bisa disebut tobat. Nah, ini teori ya. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, kamu ragu-ragu, masih maju mundur. Jangan-jangan besok saya melakukan lagi. Mas, tobat beneran? Tidak tahu ya Pak. Mungkin besok bisa begini lagi saya itu. Ini tidak termasuk tobat. Jadi tobat itu ya mantep hatinya meninggalkan dosa. Sudah. Untuk saat ini mungkin saya mampu Pak meninggalkan ini. Tapi untuk besok-besok saya tidak yakin Pak. Wong yo hidup ini dinamis. Ya sudah berarti kamu belum tobat. Masih membuka diri besok mungkin melakukan itu. Kuatkan saja tekad bahwa saya akan berjuang untuk tidak mengulang lagi. Titik. Tidak usah dikasih embel-embel, hidup ini kan dinamis Pak, hidup ini kan plural Pak, macam-macam Pak. Kamu tidak jadi tobat sudah kalau kayak gitu. Saya tobat Pak, tapi kan ya lihat ruang dan waktunya Pak, situasinya Pak, konteksnya Pak, ya wis aja tobat, terus kakean dalil kamu. Tobat itu pokoknya kamu janji saya tidak akan ngulang. Kalau masih banyak syarat dan ketentuan berlaku, belum tobat. Yang kedua, tobat itu tidak termasuk tobat kalau dia meninggalkan dosa yang tidak pernah dia lakukan. Ya ini namanya bukan tobat. Gitu loh. Saya tidak pernah kok Pak meninggalkan, kamu tidak pernah tidak pernah zina, tapi saya ini kuat loh Pak. Saya bertobat dari zina. Kalau nggak pernah kamu lakukan, ya namanya bukan tobat. Tobat itu dari yang kamu lakukan. Jadi, wong nggak salah kok tobat. Nah, ini kata Imam Ghazali. Wah, itu kan kayak Indonesia itu sepak bolanya hebat loh. Brasil, Italia nggak pernah mengalahkan Indonesia.
Ya memang tidak pernah tanding, ya tidak bisa kalah. Nanti kamu, wah Spanyol sudah tersingkir, mana lagi tersingkir. Indonesia tidak ada di daftar negara yang tersingkir dari Piala Dunia. Memang tidak lolos, ya tidak mungkin tersingkir. Oh, tidak pernah ikut lomba, ya tidak ada kalahnya. Jadi yang nomor 2 ini bukan tobat. Ada lagi yang ketiga, ini juga bukan tobat. Meninggalkan dosa tapi karena terpaksa oleh situasi. Ini juga bukan tobat. Misalnya zaman mudanya, wah dia tukang zina ini, ganti pasangan berapa saja. Sudah tua dia tobat. Kenapa? Sudah tidak kuat ngapa-ngapain sekarang. Jadi dia tidak begitu lagi. Ya itu namanya bukan tobat, ya memang tidak kuat. Alhamdulillah Pak, saya sekarang tidak nyontek lagi. Wah bagus, ya memang saya sekarang sudah di DO, tidak kuliah sudah. Ya mesti aja, tidak nyontek lagi, wong sudah tidak kuliah. Nah ini juga namanya bukan tobat. Wong kamu sudah tidak ada di arena itu lagi, jadi tidak mengulang bukan karena tobat, dipaksa oleh situasi. Mungkin nanti daftar kuliah lagi, ya kumat lagi nyonteknya. Kakek-kakek tadi kalau diberi obat kuat mungkin ya kumat lagi. Jadi yang ini bukan tobat karena terpaksa. Jadi jenis ketiga ini bukan tobat. Yang keempat termasuk bukan tobat, meninggalkan dosa karena takut kepada selain Allah. Wah, sekarang sudah tidak sholat sendirian ya, ke masjid terus. Iya, pimpinan saya mewajibkan kalau zuhur harus ke masjid. Jadi ya karena ada SK-nya, bukan karena Allah. Nah ini juga tidak termasuk tobat. Kok sekarang kamu tidak maling lagi? Wah, sekarang polisi di mana-mana, khawatir masuk penjara. Ayo tidak maling bukan karena tobat, kalau gitu takut penjara. Jadi ada 4 hal kata Imam Ghazali yang itu tidak termasuk tobat. Nah, taubat di luar rumus ini berarti. Ini untuk nambah wawasan saja, karena kadang-kadang kan kita pakai istilah tobat itu umum saja. Pokoknya orang berhenti dari melakukan dosa, yaitu tobat. Padahal ya dilihat dulu dalam situasi apa dulu. Baik. Nah, terus ada lagi orang yang beralasan, Pak, manusia itu kan memang manusiawi punya dosa. Bukankah tidak mungkin ada orang yang bersih 100% tanpa dosa? Jawabnya Imam Ghazali, ya. Seperti itu memang fitrahnya manusia. Tapi setidaknya orang yang sungguh-sungguh tobat itu jangan melakukan dosa secara sengaja. Ya kalau tidak sengaja misalnya di luar kontrol tidak masalah lah. Misalnya mungkin saya benar-benar niat tobat kok. Saya tidak akan bohong lagi. Tiba-tiba keceplosan bohong karena selama ini sudah terbiasa begitu. Ya minimal itulah yang tidak disengaja. Jangan secara sengaja. Bahwa tidak ada manusia yang bersih, iya. Tapi semoga khilaf dan dosa kita itu sesuatu yang tidak kita sengaja. Saya tidak niat ke sana kok Pak Yo. Kok iya sampai ke sana juga tanpa saya sadari. Nah, usahakan dosa-dosa kita itu minimal di level ini, di level yang di luar kesengajaan kita. Entah dalam hal apapun. Jadi jawabnya, kalau ada yang tanya, kan manusia itu manusiawi saja salah. Ya, tapi jangan secara sengaja kamu melakukan kesalahan. Kalau secara sengaja melakukan kesalahan, tidak manusiawi namanya. Ya, kamu memang jarak, kalau bahasa Jawanya. Kamu nekat, nerjang aturan. Baik, ada lagi masih dari Minhajul Abidin ya. Ini problem-problem yang sering jadi alasanmu untuk menunda tobat. Kita sering beralasan seperti ini, Pak. Saya masih belum berani tobat, Pak. Saya khawatir nanti mengulang lagi dosa yang saya lakukan.
Kata Imam Ghazali, kalau ada yang bilang begitu, bilang bahwa mungkin saja aku berdosa lagi di dosa yang sama, jadi tobatku ini tidak ada artinya. Saya belum berani tobat nasuha, Pak. Saya khawatir nanti dosa ini akan saya ulang lagi. Saya kenal benar kok Pak diri saya kayak gimana. Jawabannya Imam Ghazali gimana? Kalau ada orang bilang seperti itu, jawablah, sangkaanmu itu sebenarnya tipuannya setan. Dari mana kamu bisa memastikan nanti saya pasti kembali melakukan dosa itu? Kata Imam Ghazali, padahal ada loh kemungkinan lain, kamu tobat terus tiba-tiba kamu meninggal. Kan tidak mengulang itu sudah. Lah kalau kamu tunda tadi tobatmu, kamu meninggal dalam kondisi belum tobat. Tidak, tobatlah. Ada niat untuk tobat, tobat saja. Sepenuh hati. Wah, besok ternyata saya khilaf lagi, Pak. Ya tobat lagi. Kita tidak tahu batas umur kita di mana. Kata Imam Ghazali, setelah tobat mungkin kamu dipanggil pulang ke rahmatullah sebelum kembali mengerjakan dosa. Kalau seperti ini berarti kamu orang yang bahagia kan, bersih dari dosa, mati husnul khotimah. Nah, yang harus kamu lakukan, tobatlah dan berupayalah sepenuh tenaga menghindari dosa. Kok yo kepleset khilaf masuk ke situ lagi, yo tobatlah lagi. Asal kamu tidak menyepelekan, saya tobat sepenuh hati Pak, tapi besok secara sengaja saya ulang lagi biar nanti saya tak tobat lagi. Bukan begitu rumusnya. Setelah saya tobat, saya berjanji dan berusaha untuk tidak mengulang. Bahwa sebagai manusia kadang-kadang khilaf kepleset, segera saya tobat lagi. Istighfar lagi. Nah, bukan kok karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, maka izinkan saya melakukan salah dan dosa. Bukan begitu. Kita sering rumusnya keliru. Jadi ini kalau ada yang tanya begitu ya. Jadi kalau ada, nanti saya mesti mengulang lagi. Loh, apa jaminannya umurmu masih panjang? Memastikan kamu mengulang lagi itu menafikan Allah dengan irodahnya. Kalau Allah menghendaki, apa susahnya membuat hatimu terbuka dan terjaga terus dari dosa. Baik, nah Imam Ghazali menjelaskan di antara jalan kita untuk melebur dosa-dosa dalam bertaubat adalah menggusur dosa dalam diri kita dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jadi space dalam diri kita ini terbatas kan. Maka biar kita tidak disibukkan oleh dosa, ayo menyibukkan diri dengan yang berpahala. Maka di antara menetralisir dosa, itu kalimat dari Imam Ghazali, misalnya hapuslah dosa minum arak dengan bersedekah minum minuman yang halal untuk orang yang membutuhkan. Nah, seperti minuman lezat yang disuguhkan pada orang-orang. Tebuslah, mungkin kamu terlalu sering mendengarkan headset, musik-musik, lagu-lagu, sehingga waktumu banyak terpotong oleh itu. Tebuslah dengan, kata Imam Ghazali, mendengarkan banyak bacaan Al-Quran. Jadi ya paling tidak skornya jadi 50-50 lah. Nah itu ruang dalam dirimu biar tidak isi yang negatif saja. Kamu dengerin Quran, dengerin majelis zikir, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Kok kamu terlanjur makan riba, ya hapuslah dengan memperbanyak sedekah yang halal. Dan seterusnya, kata Imam Ghazali, meskipun menghitung dosa itu tidak pernah tepat, tetapi ini sekedar cara untuk mengimbangi saja. Jadi seperti mengobati penyakit panas dengan obat yang dapat menjadikannya dingin, agar keseimbangan yang diperlukan terwujud.
Karena bila kelamnya hati karena dosa memuncak, tidak akan ada yang dapat menghapuskannya selain cahaya yang memancar dari ketaatan. Jadi kebaikan itu cahaya, sementara dosa itu kegelapan. Kegelapan yang ketemu cahaya, hasilnya adalah terang. Di kegelapan itu bukan gelap di yang terang itu. Kalau ada ruangan gelap gulita, cahaya masuk, ruangannya jadi terang. Bukan cahayanya jadi gelap. Berarti apa? Kalau dosa itu kegelapan, maka hadirkanlah terang dalam dirimu yang penuh dosa itu. Hadirkan amal-amal kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan yang itu cahayanya Allah, maka yang dosa tadi akan tergusur berubah jadi terang. Ini rumus dari Imam Ghazali. Imam Ghazali kan punya rumus dosa itu seperti titik hitam di kolbu kita. Orang yang banyak dosa itu batinnya, kolbunya itu seperti penuh dengan asap yang pekat, kata Imam Ghazali. Dia perlu cahaya untuk meneranginya. Nah ini mungkin kalau hadis ya rumusnya innal hasanat yudhibna sayyi'at tadi. Kebaikan akan menyingkirkan keburukan. Baik, nah sekarang tentang menyepelekan dosa sehingga kamu tidak kunjung bertobat. Kalau ini saya ambil dari pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Perhatikan kita itu sering sekali menyepelekan dosa. Alah Pak, cuma dosa itu aja, cerewet amat misalnya. Biasa saja lah Pak, wong yo efeknya tidak besar. Hati-hati, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dosamu yang kamu anggap kecil-kecil itu bisa menjelma jadi besar. Makanya ada kalimat dalam dunia tasawuf itu, tidak ada dosa kecil yang diremehkan dan tidak ada dosa besar yang ditobati. Dosa kecil yang diremehkan dia akan menjelma jadi besar. Dosa besar yang ditobati, disesali, ya dia akan luntur jadi kecil bahkan hilang. Kapan dosa kecil jadi besar? Yang pertama kalau diistiqomahkan. Jadi dikekalkan. Alah Pak, lihat video kayak gini ini kan dosa kecil Pak. Kalau korupsi dosa besar. Jadi saya istiqomahkan tiap pagi biar seger lihat. Nah, yaitu lama-lama pasti akan menjelma besar. Karena pengabaianmu terhadap dosa itu menunjukkan ketidaktakutanmu pada Allah. Ya dia dosamu akan menjelma besar. Meremehkan Allah itu kan dosa besar. Yang kedua, menganggap remeh. Alah kayak gini saja kok. Alah wong cuma begini saja kok. Nah, ini kamu anggap remeh. Ketika kamu anggap remeh, yang kecil jadi besar. Meremehkan kesalahan. Yang ketiga, senang mengejarkannya. Enak ya Pak. Nikmat ternyata dosa itu Pak. Ya wis. Jadi kamu menikmatinya. Orang yang menikmati tidak mungkin menyesali. Mungkin dia tahu itu dosa tapi ingin mengulangi. Karena kamu merasakan nikmatnya. Jadi pengaruhi jiwamu. Ketika mungkin kamu melakukan dosa, sadarkanlah jiwamu bahwa kenikmatan dari dosa itu palsu. Boleh kamu cari argumennya silahkan biar tambah mantep, tapi sadarilah bahwa kenikmatan dosa itu kenikmatan yang palsu. Mungkin memang enak, mungkin memang nikmat, tapi kalau ilmumu nambah nanti akan ketahuan efek merusaknya. Tidak hanya untuk dirimu, mungkin untuk banyak lingkunganmu, mungkin untuk anak cucumu dan seterusnya.
Jadi ini yang ketiga. Kalau kamu merasa nyaman terus, ingin mengulang terus, ya dosa kecil bisa jadi dosa besar. Kemudian dosa kecil bisa besar kalau kita merasa aman dari hukuman Tuhan. Ini nanti akhirnya ya jadi menyepelekan. Allah itu ya Maha Penyayang, Maha Pengasih. Aku kan aliran yang paling diridhoi oleh Allah. Jadi mesti selamatlah aku. Jadi peremehan-peremehan seperti ini membuat dosa yang kecil jadi besar. Ayo ya melatih jiwamu untuk tidak menganggap bahwa Allah mesti mihak aku lah. Wong aku ini orang dalam kok. Aku yang punya kuncinya surga. Wong kuncinya surga itu sudah dibagi-bagi pada semua orang, katanya la ilaha illallah itu miftahul jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Saya melakukan dosa apa saja ndak apa-apa lah Pak. Nanti terakhir saya akan bilang la ilaha illallah. Menyepelekan. Jadi iya, Islam itu ndak berat. Islam itu ndak rumit. Agama itu tujuannya memudahkan, tidak menyulitkan. Tapi jangan diremehkan. Disepelekan. Sehingga kamu nabrak larangannya sambil menyepelekan. Ya seperti tadi rumusnya bahwa manusia itu memang makhluk khotok wan nisyan, tapi itu bukan alasan engkau sengaja melakukan khotok wan nisyan. Kemudian yang kelima, dosa kecil yang dipamer-pamerkan. Nah, ini juga menunjukkan kamu bangga dengan dosamu. Saya tidak tahu, mungkin anak-anak muda hari ini lah kadang dia suka pamer aneh-aneh. Baru kali ini tahu rasanya ciu misalnya, whisky misalnya, terus dipamerkan, diposting, dipamer-pamerkan. Wah, seneng aku nih pacar baru, mau aja diajak kemana-mana, nginep juga oke misalnya. Terus kamu foto, kamu share fotonya kemana-mana. Dosa yang semula kecil bisa jadi besar. Kenapa? Karena kalau kamu pamer-pamerkan, ada kemungkinan orang lain niru. Wah, kelihatannya kok asik ya kayak temanku itu. Aku tak beli ciu juga misalnya. Yang kecil bisa jadi besar. Jadi jangan remehkan dosa kecil. Yang terakhir, dosa kecil yang dilakukan orang besar. Panutan, orang terkenal, orang yang followernya banyak. Ini juga bisa menjelma dosa besar. Kenapa? Dia ini diikuti orang. Followernya ratusan ribu, dia malah mukuli istrinya misalnya. Wah, ini berarti lumayan ternyata. Mukuli istri bisa viral ini. Wah, aku tak nyoba viral kayak gitu misalnya. Semoga tidak ada yang begitu. Tapi ingatlah kalau kalian public figure, di level apapun, apalagi ulama, perbuatan kalian yang keliru, yang salah, yang dosa, itu diikuti oleh followermu. Ya alhamdulillah saya tidak punya follower. Aku tidak medsosan masalahnya. Jadi aman saya. Oke, kemarin baru ganti foto itu saja, itu pun bukan saya. Jadi hati-hati, saya tidak tahu kalian mungkin ada yang public figure meskipun sekedar ketua kelas. Ya kan ketua kelas punya power di kelasnya. Hati-hati, dosa yang kecil kalau ditiru teman-temanmu sak kelas jadi dosa besar. Karena akumulatif. Misalnya bikin dosa besar, yuk kita bolos bareng-bareng ya. Biar dosennya kapok misalnya. Itu kan kecil sebenarnya. Tapi bisa jadi besar, kamu ditiru temanmu sak kelas. Apalagi kalau kekuasaanmu level desa, level kecamatan, level kabupaten, level negara, level dunia ya. Engkau diikuti orang. Jadi jangan sembrono dengan dosa dan kesalahan.
Nah, finalnya ini secara teori. Jadi tobat itu diawali pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kesadaran untuk berubah, didasarkan pada penyesalan, ditekadi untuk perbaikan. Perbaikan itu berarti berhenti menjalankan, membersihkan diri, dan memperbaiki. Ini rumusnya mirip, takholli, tahalli, dan tajalli. Yang terakhir komitmen atau istiqomah. Kalau sudah geser ke arah kebaikan, istiqomahlah, komitmen di situ. Mungkin berat, karena tidak sesederhana waktu tobat, komitmen atau istiqomah ini biasanya lebih berat. Makanya minggu depan kita bahas dulu istiqomah itu apa. Jadi setelah tobat, saatnya kita istiqomah. Ini sebenarnya ringkasan rumus dasar kalau kita ingin bertobat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.